Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu di WI Channel. Dan bersama saya Andri Gromiko. Dan teman-teman, kali ini saya ada di playlist channel ini yang baru, yaitu podcast bareng teman. Nah, untuk narasumbernya hari ini langsung aja spesial orangnya, yaitu Kak Andri Gromiko. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik banget. Nampak dari segala sisi baik ya? Baik. Keuangan baik, badan sehat, uang banyak, hutang gak ada. Amin. Alhamdulillah, amin. Amin. Nah, semoga teman-teman yang di rumah juga, dimanapun kalian berada, keadaannya juga baik-baik aja. Amin yang banyak ya Allah. Amin. Nah, Kak Andri, kita mau ngobrolin apa ini? Jadi, untuk playlist yang baru ini harusnya spesial ya? Oke. Kita ngobrolin tentang komunikasi efektif deh. Biar orang tahu gimana caranya itu ketika berkomunikasi, hasilnya efektif kan gitu. Oke. Karena kita sebagai guru, saya sebagai guru desain grafis, dan Mas Wahyu sebagai guru. Saya guru juga di bidang desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kami berdua nih jurusannya itu multimedia dan DKV. Media dan DKV. Ya. Jadi berhubungan dengan kamera, editing dan lain sebagainya. Aplikasi untuk mengacak-ngacak gambar. Gambar. Bukan mengedit. Kalau kita kan, kalau orang kan mengedit itu untuk supaya bagus. Kalau kita mengacak-ngacak. Oke. Iya, jadi inspirasi dan imajinasinya semakin dimainkan di sana. Oke. Nah, untuk pembahasan kita kali ini tentang komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif? Langsung saja, Kak Andri, bagaimana itu? Berkaitan dengan, kita kan ngomong depan kamera nih, suka nggak suka, kalau sudah terbiasa depan kamera, nanti di depan publik umum itu biasa. Jadi tips gimana bicara di depan publik tuh, ya teman-teman semua. Dan nggak semua orang tuh bisa ngomong di depan umum. Pembicara yang baik pada saat ini itu dulunya itu pembicara yang buruk, dan mereka belajar dari kesalahan mereka dan dalam kehidupan mereka. Gimana ceritanya Pak? Kita dari kecil nggak bisa ngomong, terbata-bata, latah, lambat laun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ujung-ujungnya bisa ngomong sama. Public speaking di awalnya nggak bisa ngomong, lambat laun jadi bisa. Awalnya keringetan, gemeteran, perutnya mules, tuh lama-lama nggak lagi. Jadi it's all about process. Yes. Wow. This is about process. Gitu. Oke. Biar komunikasinya bagus, biar komunikasi efektif, kita harus tahu gimana sih komunikasi efektif. Nah, bagaimana itu? Kaitannya apa sih? Public speaking, kan ada 2 kata kunci nih, ya kan? Iya. Public speaking, public umum, speaking berbicara di depan umum. Di depan umum. Apa sih poinnya seni berbicara di depan umum? Tidak ada aturan baku ngomong di depan umum. Jadi seni. Kalau seni itu nggak ada aturan bakunya. It's all about bagus kata kamu belum tentu bagus kata saya. Pernah lihat Najwa Shihab? Pernah sekali. Pernah lihat Deddy Corbuzier? Pernah. Pernah lihat Raditya Dika? Sangat pernah. Nah, beda nggak? Beda. Nah, apalagi kita bego semua. Oke. Jadi komunikasi efektif ya. Tips public speaking yang pertama itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu ketika saya menyampaikan pesan kepada Mas Wahyu, pesan tersampaikan. Supaya pesannya tersampaikan, gimana caranya? Poinnya adalah ketika pesan disampaikan, itu belum tentu dipahami. Belum tentu. Ketika pesan sudah dipahami, belum tentu juga dipahami dengan benar. Iya. Ketika pesan sudah dipahami dengan benar, belum tentu juga tujuan pesannya tersampaikan. Benar nggak? Oke, benar sih. Gimana sih tujuan pesan tersampaikan? Ketika kita menyampaikan pesan kepada orang tersebut, dia terinfluencer, terpengaruhi untuk melakukan. Baik itu tindakan, ideologi, pemikiran, pesannya sampai. Sehingga dilakukan juga, diterapkan. Iya. Kita kan suka ngajar di depan kelas dari semua orang itu, satu kelas 30 orang lebih misalkan. Benar sekali. Mereka tuh dengar semua, tapi ketika ditanya, apa ya Pak tadi Pak ya? Berarti mereka tidak semuanya itu mendapatkan pesannya tadi. Kita sampaikan. Paling berapa orang yang pesannya tersampaikan. Jadi hanya beberapa orang yang bisa menangkap pesan itu secara efektif. Maka ada 3 poin yang harus kita pahami ketika kita belajar komunikasi efektif. Jadi perlu diingat ada 3 poin. Jadi ada 3 poin untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang pertama, ya pasti belum tentu yang kedua dong. Yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah buka mulutmu. Jadi buka mulut
Karena kan komunikasi. Iya dong. Harus dong buka mulut. Nggak mungkin Kan nggak semua orang tuh ngomongnya itu bisa A, U, E, O. Huruf konsonan. Ada lidahnya pendek. Benar. Jadi kalau ngomong tuh kayak kumur-kumur. Ada juga kayak gitu. Makanya kalau ngomong tuh dibuka mulutnya lebar-lebar. Benar-benar intonasinya. Iya, intonasinya jelas. Artikulasinya jelas. Jadi kalau misalkan mulut terbuka, yang pasti dia sudah ngomong duluan nih. Nah, betul sekali. Ya kan? Itu gampang kan? Enggak. Karena itu juga pastinya butuh proses. Iya sih sebenarnya sih. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu belajar untuk berempati. Belajar untuk berempati. Gimana sih Pak? Belajar berempati. Empati itu kan intinya kan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Tapi nggak sesimpel itu. Pada intinya bahwasanya berempati adalah sudut pandang kita itu sama dengan sudut pandang orang lain. Kalau gini, lihatnya apa nih? Panjang. Tapi kalau lo lihat kayak gini, dia menjadi lebar. Kalau kayak gini jadinya pipih. Jadi kalau misalkan kita mau mensamakan persepsi, biar nggak terjadi konflik, samakan dulu sudut pandangnya, biar bisa berkomunikasi. Iya benar sekali. Nah itu contoh yang paling simpel ya kan. Contoh yang kedua misalkan gini, misalkan kita lihat di tweet atau di IG ataupun di Facebook. Yang satu bicara berdasarkan data, berdasarkan deskripsi dia baca koran atau baca artikel yang sifatnya nasional. Pelecehan seksual terjadi, 60% pelecehan seksual terjadi karena wanita berpakaian minim atau seksi dan kejadiannya biasanya terjadi pada waktu malam. Dia buat tweet kayak gitu misalkan, nanti ada yang komen di bawahnya, hey, lol katanya kan, kamu tau nggak? Yang dipikirkan itu otakmu yang benerin gitu. Yang satu berdasarkan deskripsi, berdasarkan fakta, yang satu lagi berdasarkan feel. Benerin tuh gak isi otakmu tadi katanya. Berdebat sampai berapa tweet nggak bakal selesai. Berbeda sudut pandang. Yang satu memandang secara deskriptif karena dia ada data, yang satu tadi berdasarkan perasaan dia. Gitu. Jadi tidak pernah ketemu tuh. Tidak bakalan ketemu. Jadi itu komunikasi efektif. Jadi ketika orang komunikasi efektif tadi, usahakan ketika orang itu bercerita, kita dengarkan. Jangan kita ngobrol juga. Jangan kita timbung dulu. Menjadi pendengar yang baik. Karena berbicara itu mudah, mendengarkan itu sulit. Benar sekali. Itu poinnya. Iya kan? Contoh gini. Kita mau cerita. Ngomong kamu. Dia nggak bakal ngomong. Jadi gimana? Aku siap mendengarkan apa keluh kesahmu. Wow. Itu keren tuh. Jadi terdengar sangat. Itu ciri-ciri playboy. Dia bisa bermanipulatif kosakata. Jadi justru malah orang-orang yang biasanya bersikap seperti playboy lah yang mampu berkomunikasi secara efektif. Iya, dia mampu berimajinasi. Kata Bang siapa tadi? Bang Benny Arnas. Iya, karena kalau misalnya gini nih, Mahyu, aku hari sial banget, motorku hilang. Kau masih mending hilang motor, saya hilang mobil gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, dia tidak bisa menunjukkan empati dia. Kita mau curhat, dia lebih curhat lagi kan. Parah itu anak tuh kan. Jadi tidak terjadi komunikasi secara efektif. Jadi kalau ada teman bercerita, kita dengerin dulu dong gitu kan. Jadi saya sudah menangkap 2 poin penting dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif. Satu lagi nih deh. Yang ketiga dulu. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi buka mulutmu. Buka dulu deh mulutmu. Yang kedua. Yang kedua belajar berempati lebih baik gitu. Dan poin yang ketiga. Yang ketiga itu bisa berbahasa. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian nilai plus lagi bisa bahasa Inggris. Literatur yang keren, jurnal yang bagus, buku-buku yang misalkan Seven Habits itu basic itu dari bahasa Inggris semua. Jadi kalau kita bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris, kemudian bisa membaca grafik deh, numerasi. Nanti kita buat slide nih mau presentasi tapi nggak bisa baca grafik, fatal juga akibatnya kan. Nggak tahu misalkan salah vertikal, horizontal nggak tahu kacau. Menyampaikan data bisa. Bener gitu. Jadi berbahasa itu penting banget. Penting sekali ya. Dan untuk mempelajari sebuah bahasa nggak ada batasan usia ya Pak. Nggak ada. Jadi bisa dimulai sekapanpun mau mulai bisa sebenarnya. Bisa sih. Jadi biasakan pakai bahasa Indonesia deh. Apalagi tinggal di daerah. Gak usah dipakai terus bahasa daerahnya. Kita kan bahasa daerah kan bahasa ibu tuh tiap hari kita pakai.
Bahasa Jawa kayak apa? Bahasa bahasa Col Jawa. itu kan. Kan Oh, susah itu. kita kalau di- Wah, itu tak tujak kowe iku. bahasa Col. Susah itu kan. Bahasa Col. Bahasa Jadi Col. bahasanya Col itu artinya Cak nggak mana ada. yang enggak ada? Col itu nggak ada. Enggak ada. Enggak adanya. Oke, jadi untuk bisa berkomunikasi secara efektif, buka mulutmu, jadilah berempati dan kuasai kemampuan berbahasa. Yes. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan gunakan juga kalau bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris gunanya untuk bisa memahami literasi-literasi secara internasional. Bener. Wow, keren. Keren. Oke, jadi sepertinya ini harus dilanjutin deh. Oke, Ya, nanti Kak, ya. kita buka sesi. Kita akan buka kedua. sesi dan kita akan membuat pembahasan yang lebih seru dan berisi tentunya. Ya walaupun secara santai. Benar. Oke. Jadi untuk bisa memahami suatu hal nggak harus tegang-tegang ya. Kita bisa sesantai ini. Harusnya ada kopi deh. Kopinya dari hati, Pak. Iya, Biar harusnya. kalau minumnya itu Oke. sampai ke dalam kolbu. Iya, harusnya tuan rumah kan channelnya channel Iya. saya tuh. Jadi saya harus nyiapin kopi seharusnya. Iya. Tapi ya karena di sini yang lagi sehat semuanya Kak Andri, jadi Kak Andri harus nyiapin kopi. Oke. Jadi secara kantong dia sehat. Oke, teman-teman, Iya, jangan lupa teman-teman. terus Oke, tonton WI channel. WI Jadi channel. di like, subscribe. Kalau sudah subscribe, kasih tuh komennya, kasih masukan. Iya. Gimana sih ke depannya channel ini? Dan Kalau mau dibahas apa, komen di bawah. Yang pasti Boleh. kami berdua nih Boleh. fokusnya ke dunia multimedia, multimedia atau sekarang desain komunikasi visual, editing foto, Oke. video, grafik, Nah, gambar. Apalagi tuh? Tapi di sini saya mau membagikan sedikit sama teman-teman nih. Pengen siapa sih narasumber kita kali ini? Ya, narasumber kita ini selain guru teman-teman, beliau adalah seorang produser sebuah podcast yaitu Koja Kito. Koja sambil bercerita. Oke. Channelnya baru teman-teman, Baru. baru dibantu. Jadi karena di channel ini Kak Andri itu subscribersnya nggak hanya dari Lubuk Linggau, ada juga Seluruh di Indonesia. seluruh Indonesia lah, Wah, nasional lah. luar biasa. Jadi untuk kalian boleh dong ini subscribe nih Koja Kita juga agar Koja Kita go internasional, bukan hanya go nasional. Iya. Oke, jadi apa tadi ya? Podcast bareng teman PBT. Iya. Oke, jadi Tapi kameranya jelek deh. Nanti kalau kita kalau kita sudah dapat monetisasi dari ini, Boleh. kita beli iPhone. jadi kalian Uangnya dari mana? dari Dari WeChannel Dari dong. channel, Gitu. nanti. Tonton ya Oke, teman-teman ya. tonton iklannya jangan di skip. Jadi biar nanti bisa beli iPhone. iPhone terbaru apa itu? Apa itu? Kata teman tadi iPhone 11. 16. iPhone Wah, 16. saking ke Harganya berapa ya? 16 jutaan, 20 jutaan? 25 dong, 25. 25. Oke. 25 itu kalau beli Saya- kerupuk berapa truk, Pak? Bisa. Bisa gila jadi. Makanya tonton dong. kalian. Tonton. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe. Oke. Kita tutup. Kita tutup closing statement. Closing Andri, statement. Silakan. Berbicara itu mudah, mendengarkan itu sulit. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. ide itu murah. Sip. Realisasi itu mahal. Oke. Maka semua ide itu sebisa mungkin direalisasikan. Gak usah banyak-banyak idenya, satu ide. Misalkan gini, hari ini aku belajar pentul. Seminggu ini pentul, lihat seminggu depan progresnya. Sudah sampai mana? Kalau benar itu sampai, targetnya saat tersampaikan. Minggu depan aku belajar extrude. Oke. Dikerjain, lihat progresnya 1 minggu depan. Ada hasilnya nggak? Harus ada hasilnya. Percuma kita optimal dalam 1 minggu, kemudian sebulan ke depan kita nggak gerak lagi. Mendingan dikit-dikit menjadi bukit. Wow, closing statementnya sangat menginspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk kalian semua. Sehat selalu tentunya. Dan akhir kata, saya Wahyu undur diri bersama Kak Andri. Andri Gremiko. Undur diri juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.